kali ini saya akan membahas sebuah negara kecil di Asia. Namun meskipun kecil, negara ini adalah salah satu negara paling maju, baik secara ekonomi maupun teknologi. Dan juga negara ini termasuk tingkat korupsi yang rendah, yaitu negara Singapura. Singapura adalah negara kecil, luasnya sendiri hanya sekitar 728,6 km persegi. Terlepas dari ukuran dan sangat minimnya sumber daya alam di negara ini, sekitar 5,6 juta penduduk Singapura menikmati salah satu pendapatan rata-rata tertinggi di dunia. Negara ini juga dikenal sebagai salah satu dari 4 macan atau naga Asia, bersama dengan Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan. Patut kita bertanya-tanya bagaimana sebuah negara kecil di Asia Tenggara ini bisa mencapai prestasi seperti itu. Dengan sumber daya alam yang boleh dikatakan nihil, bahkan negara ini juga dikenal sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki hasil tambang. Nah, tayangan ini akan banyak mengupas rahasia di balik ekonomi dan juga politik Singapura. Singapura menempati posisi ketiga sebagai negara terkaya dengan PDB per kapita sebesar 133.895 US dollar pada tahun 2023. Singapura menarik banyak investasi asing karena lokasinya, tenaga kerja yang terampil, tarif pajak yang rendah, infrastruktur yang maju, dan tingkat korupsi yang rendah. Singapura adalah negara yang mengutamakan sektor perdagangan dan sangat bergantung pada ekspor dan impor. Barang ekspor utama Singapura berada di sektor elektronik, bahan kimia, dan jasa. Singapura juga memiliki pelabuhan yang strategis yang membuatnya lebih kompetitif dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Port of Singapore adalah pelabuhan kargo tersibuk kedua di dunia. Selain itu, infrastruktur pelabuhan dan tenaga kerja yang terampil juga menjadi aspek keberhasilan pelabuhan Singapura dalam hal ekspor dan impor. Singapura bisa menjadi negara maju walaupun sumber daya alamnya sedikit. Hal ini karena Singapura mengandalkan seluruh sektor ekonominya pada bidang industri dan jasa. Kekurangan sumber daya alam bukanlah tantangan besar bagi Singapura. Yang perlu mereka perhatikan adalah bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam. Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unicameral Westminster yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi Singapura menerapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Partai Aksi Rakyat atau PAP mendominasi proses politik dan telah memenangkan kekuasaan atas parlemen di setiap pemilihan sejak menjadi pemerintahan sendiri tahun 1959. Presiden Singapura secara historis merupakan jabatan seremonial diberikan hak veto pada tahun 1901 untuk beberapa keputusan kunci seperti pemakaian cadangan nasional dan menunjukkan jabatan yudisial. Pada 2 September 2023, Tharman Shanmugaratnam resmi terpilih menjadi Presiden Singapura yang baru, gantikan Halimah Yacob. Sementara Perdana Menteri Singapura saat ini adalah Lee Hsien Loong yang mulai menjabat sebagai Perdana Menteri sejak tahun 2004. Dalam sistem politik Singapura mirip dengan sistem pemerintahan Inggris. Perdana Menteri memegang kekuasaan pemerintahan. Meski aktivitasnya dominan, pemerintahannya bersih dan bebas korupsi. CPIB mengatakan ada 3 faktor terpenting yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat korupsi di Singapura, antara lain tekad politik, hukum berat untuk pelanggaran korupsi, dan budaya toleransi nol untuk korupsi. Itulah tadi pembahasan mengenai ekonomi dan politik negara Singapura. Sekian dan terima kasih.